ومن سار على منهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا ذا الجلال والإكرام. Ikhwatul iman, teman-teman, para mahasiswa serta mahasiswa ilmu dan siapapun yang mengikuti semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita semua untuk terus belajar. Teman-teman sekalian, kita masih bersama dengan Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah dalam risalah beliau, risalah yang merangkum kiat-kiat untuk mengagungkan ilmu, karena sesuatu tersebut tidak dapat menjadi perhiasan dan permata bagi seseorang ketika orang tersebut tidak tahu betapa berharganya dan betapa mahalnya suatu tersebut. Begitu pula dengan ilmu. Ilmu yang dituntut, ketika dia tidak dimuliakan, maka dia tidak akan dapat memuliakan orang yang memilikinya. Karenanya risalah ini ditulis oleh beliau hafizahullah agar kiranya setiap penuntut ilmu faham dan tahu cara memuliakan ilmu yang sedang dia pelajari. Kita sampai pada simpul yang ke-7, Al-Ma'qid as-Sabi'. Nah, silahkan. Nah, pada ma'qid yang ke-7 ini Syekh hafizahullah ta'ala menjelaskan bahwa di antara bentuk mengagungkan ilmu dan agar proses belajar seseorang adalah menuntut ilmu, maka dia harus memanfaatkan waktu muda dan bersegera dalam menggapai ilmu tersebut. Al-mubadaratu ila tahsilih, bersegera untuk menggapai ilmu. Al-mubadarah bermakna al-musara'ah, bersegera dan bercepat-cepat. Akan tetapi al-mubadarah ketika digunakan diksi al-mubadarah bukan al-musara'ah. Al-mubadarah sebuah tindakan cepat akan tetapi terukur dan terarah. Berbeda dengan al-musara'ah. Al-musara'ah secara umumnya maknanya adalah bersegera dan cepat-cepat tanpa ada qaid atau ikatan yang lainnya. Karenanya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah, bercepat-cepatlah, ini umum bentuknya. Kenapa digunakan kalimat mutlak atau tidak ada qaid sama sekali dengan hal-hal yang lainnya? Artinya ketika ingin untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala dan menggapai maghfirah dari Allah serta ampunannya, kita disuruh untuk benar-benar bersegera. Ya, benar-benar bersegera. Pokoknya ada pintu-pintu kebaikan maka segera. Di dalam menuntut ilmu, al-mubadaratu fi tahsilil ilmi ini penting. Akan tetapi mubadarah, bersegera dan cepat-cepat harus terukur dengan apa yang sudah pernah disampaikan oleh Syekh Shalih di ma'qid yang sebelumnya. Bersegera bukan berarti tidak punya tujuan dan tidak punya manhajiyah yang benar dalam menuntut ilmu. Dan juga dimaksudkan dengan al-mubadarah ila tahsilihi apa yang disampaikan oleh beliau pada pernyataan selanjutnya, yakni waqtinamu sinnis siba wasyabab, memanfaatkan waktu muda ya untuk menuntut ilmu. Di maqid yang ke-7 ini beliau ingin menegaskan dan menekankan bahwa sebelum disibukkan dengan hal yang lainnya, sebelum masuk masa senja dan tua, hendaknya seseorang tersebut memanfaatkan waktu yang benar-benar dia semangat, yakni waktu masa muda. Begitu pula ini menjadi
tolak ukur pula, dan ini dimuncul dari hadis Rasulullah SAW tentang pertanggungjawaban seseorang akan masa mudanya. Maka masa muda adalah masa yang paling efektif untuk belajar dan bersegera karena masih kuat, belum ada tanggungan, belum ada pikiran yang lain-lain. Akan tetapi memanfaatkan waktu muda bukan bermakna ketika sudah senja, sudah tua, sudah mulai berpunya kegiatan, sudah punya tanggungan, kita tidak lagi belajar. Beliau memungkasi di akhir ma'qid ini, beliau mengatakan wala yutawahamu mimma sabaq annal kabira la yata'allam. Jangan kalian kira ketika kita diperintahkan untuk manfaatkan waktu muda, maka waktu tua tidak lagi kita belajar. Haulai ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka rata-rata belajar Islam itu ketika mereka sudah masuk usia yang tidak lagi dibilang muda. Mengapa demikian? Secara kita lihat dari usianya, ya, dari usia Nabi Muhammad SAW mulai menyebarkan Islam, dan umur para sahabat ridwanullahi ajma'in ketika itu tentu bukan lagi masa yang muda, bukan lagi sekitar umur 20-an, bukan yang syabab. Akan tapi ini tidak menghalangi mereka untuk benar-benar menjadi seorang yang terbaik. Begitu, sebutlah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, sebutlah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dan banyak lagi para sahabat yang memulai masa belajarnya sedangkan mereka masih sudah tua. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memperingatkan bagaimana cara memanfaatkan masa muda. Beliau mengatakan, ta'allamu qabla an tusawwadu aw tasudu. Belajarlah sebelum kalian dituankan, sebelum kalian memimpin. Artinya ketika sudah masuk masa memimpin, sangat banyak hal-hal yang dapat menghilangkan konsentrasi seorang penuntut ilmu. Maka antum dan antunna yang masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk belajar, belum terlalu banyak tanggungan, manfaatkan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kalau mungkin hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa jadi motivasi untuk kita belajar di masa muda, cukuplah pertanggungjawaban yang kelak akan kita hadapi di hadapan Nabi, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebuah batu loncatan besar untuk kita benar-benar manfaatkan waktu muda. Di ma'qid yang ketujuh ini beliau menukilkan perkataan Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan al-ilmu fi as-sighari kan naqshi fil hajar. Belajar waktu kecil laksana mengukir di atas batu. Artinya jarang sekali dia akan hilang. Ya. Ini peribahasa yang sudah dikenal bahkan oleh orang-orang Indonesia. Ketika belajar di masa kecil seperti mengukir di atas batu akan tetap ada. Dan kita semua rasakan pelajaran-pelajaran yang kita dapati di masa kecil kita atau hafalan-hafalan yang kita hafal di waktu kecil kita, biasanya itu akan lebih kuat dibandingkan hafalan yang baru kita mulai di masa-masa kita sudah mulai banyak kesibukan. Ya. Mungkin sebagian antum sudah hafal sejak dahulu, sejak masa kecil mungkin doa-doa, zikir doa-doa ketika salat. Dan itu tidak akan berubah dan tidak akan hilang. Karenanya manfaatkan waktu muda selagi dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh hafizallahu taala memberikan alasan mengapa waktu muda yang harus dimaksimalkan dalam belajar. Beliau mengatakan, menukilkan perkataan Imam Al-Mawardi, penulis kitab Adab Dunya wad Din, sebuah kitab yang di dalamnya terangkum banyak sekali ilmu-ilmu tentang kehidupan. Antum kalau ada keluasan silahkan nanti beli kitab Adab Dunya wad Din karya Al-Mawardi, bisa dibaca, kemudian akan banyak terdapat hikmah-hikmah yang bisa kita dapatkan di dalam kitab tersebut. Beliau mengatakan, kenapa waktu muda ini yang harus dan juga banyak hal-hal yang dapat memutuskan
memutuskan proses belajar seseorang. Wa takatsuril alaiq, dan sudah banyak ya, bertemu dengan orang. Semakin tua, semakin banyak kita kenalan, maka semakin banyak pula jaringan atau tawasul yang harus kita bangun. Kalau misalkan kita masih SMP atau SD atau mungkin SMA, teman-teman kita mungkin hanya teman-teman di sekolah. Berbeda kalau kita sudah masuk dunia kerja, kita bertemu dengan orang, bertemu dengan guru, bertemu dengan wali murid dan sebagainya. Terlalu banyak hubungan antar manusia, ini akan menjadi salah satu bentuk hal yang dapat memutuskan perjalanan seseorang dalam menuntut ilmu. Faman qadira ala daf'iha, kata beliau, an nafsihi adraka al-ilm. Barang siapa yang bisa menjauhkan hal ini, maka dia akan meraih ilmu yang dia inginkan. Manfaatkan waktu muda selagi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedang semangat-semangatnya. Tapi siapapun dari kita yang terlambat ya untuk mulai belajar, untuk mulai menghafal, jangan berkecil hati, karena banyak para ulama yang mulai belajar di masa tuanya. Seperti misalnya Al-Imam Abul Faraj Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Beliau qiraat Al-Quran di usia 80 tahun. Ilmu qiraat ini ilmu yang cukup berat, terutama banyak perbedaan-perbedaan dalam membaca bacaan di dalam Al-Quran. Tentu harus memiliki hafalan yang kuat, pemahaman yang tajam ya, karena ada detil-detil di ayat-ayat Quran ini yang berbeda satu qiraat dengan qiraat lain ya, riwayat yang lain. Syekh Abdul Faraj Al-Imam Ibn Qayyim Jauziyah rahimahullah ta'ala memulai belajar qiraat di usia 80 tahun. Bagaimana cara belajarnya? Disebutkan bahwa beliau mengirim atau mengutus anaknya untuk belajar ke salah satu imam, salah satu imam qiraat. Kemudian nanti anaknya mendiktekan kepada beliau rahimahullah. Lihat bagaimana semangat mereka dalam belajar. Bahkan di masa tua mereka tidak kehilangan semangat masa mudanya. Ya. Di pertemuan yang lalu kita sempat singgung masalah ini tentang bagaimana himmah itu, semangat itu harus tetap tinggi. Ya. Di maqid tersebut, di simpul yang terdapat permasalahan tentang himmah al-aliyah, semangat yang tinggi atau memupuk semangat yang tinggi, disebutkan salah seorang ulama, salah seorang salaf mengatakan, tidak akan pernah menua semangatku walaupun umur menua. Artinya semakin tua semakin dia semangat dalam menuntut ilmu. Manfaatkan masa muda dan bersegera. Dan bersegera di sini bisa kita artikan pula ketika ada kesempatan belajar, baik offline ataupun online. Ya, karena sekarang kita dimudahkan untuk belajar, maka manfaatkan kesempatan tersebut. Walaupun berbayar, walaupun dipungut biaya, kalau memang itu kita butuhkan, maka silahkan bersegera untuk mengambil kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala sudah bukakan di hadapan kita. Al-mubadaratu ila tahsilih wa min sinni as-siba wasyabab. Nah. Setelah pada simpul yang ketujuh, Syekh menyatakan agar bersegera dan mengambil kesempatan yang ada untuk menuntut ilmu. Beliau langsung memberikan batasan. Ya. Boleh cepat-cepat, boleh bersegera, akan tetapi harus teratur dan terarah. Beliau mengatakan al-ma'qidus tsamin luzumut ta'anni fi talabih. Hendaknya at-ta'anni, tenang, maksud tenang di sini apa nanti dijelaskan oleh Syekh Shalih Utsaimin. Wa tarkil ajalah, dan meninggalkan tergesa-gesa. Ya. Jangan terlalu tergesa-gesa, cepat bersegera untuk manfaatkan waktu yang ada, akan tetapi jangan tergesa-gesa. Beliau kemudian mengatakan inna tahsilal ilmi la yakunu jumlatan wahidah. Mengambil ilmu itu tidak bisa langsung didapatkan sekali duduk atau duduk dalam satu majelis, dalam sekali kajian misalnya, ada tahsil jumlatan sekaligus, tidak bisa. Karena hati tersebut terkadang belum siap untuk mengambil ilmu secara banyak. Begitu pula, dan ini yang diajarkan oleh syariat kita,
Bahkan Allah Subhanahu wa taala ketika ingin memantapkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam risalah nubuwah dan risalah kenabiannya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an munajjaman, ya, berangsur-angsur. Sebagaimana yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك نثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. Orang-orang kufar bertanya kepada atau memunculkan sebuah isu, mengapa Quran tidak diturunkan sekaligus saja? Kalau memang dia Quran, kalau memang dia adalah tuntunan, ya, kitab yang menjadi pedoman, kenapa tidak langsung sekaligus? Sehingga ketika ada permasalahan bisa kembali ke sana. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuannya apa? Kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Ya. Di saat isu itu tersebar di kalangan kaum kufar sampai ke telinga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, turunkan saja langsung Quran sekaligus. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tahukah kau Muhammad bahwasanya proses turunnya Al-Quran secara perlahan, secara berangsur-angsur ini tujuannya apa? Kadzalika linutsabbita bihi fuadak, untuk memantapkan hatimu wahai Muhammad. Warattalnahu tartil, kemudian kami membacakannya dengan tartil, dengan sesuai dengan hukum-hukum atau sesuai dengan asbab-asbab yang ada. Di ayat ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran besar, bahwa apapun yang kita pelajari ketika kita ambil sekaligus, itu hanya akan membawa kepada kerugian. Karena hati yang belum siap, ilmu yang akan dituntut pun akan kocar-kacir. Karenanya Ar-Raghib Al-Asfahani, kemudian juga syair dari Abi Nuhas Al-Halabi menyebutkan bahwa al-yawma syai'un wa ghadan mithluhu, hari ini mengambil sesuatu dan besok mengambil sesuatu yang lain, min nukhabil ilmi allati tultaqat, dalam proses menuntut ilmu, yuhassilul mar'u biha hikmatan, dengan cara inilah seorang tersebut akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, hikmah. Wa innamas sailu ijtima'un nuqat. Kalau bahasanya kita, wa innamas sailu ijtima'un nuqat, ini gunung itu berasal dari kumpulan kerikil-kerikil yang kecil. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Kalau bahasa kita. Artinya ketika ingin bersegera dalam menuntut ilmu, harus dengan proses dan manhaj yang benar. Jangan tergesa-gesa ingin memahami satu permasalahan langsung loncat ke permasalahan tersebut. Ya. Beliau jelaskan di sini. Wa muqtada luzumut ta'anni wa tadarruj al-bada'atu bil mutunil qisar. Apa yang dimaksud dengan tenang kemudian tidak tergesa-gesa dalam menuntut ilmu? Beliau katakan memulai pembelajaran dengan mempelajari kitab-kitab atau matan-matan ringkas. Baik itu dengan cara menghafalnya atau membaca syarah-syarahnya, wal mailu an mutala'atil mutawwalat, dan tidak terlalu banyak membaca kitab-kitab tebal dan mutawwal, kitab-kitab panjang penjelasannya kadang yang panjang sekali. Ini adalah manhaj yang diajarkan oleh para ulama dalam proses seorang menuntut ilmu. Kenapa betapa banyaknya orang-orang yang loncat sana loncat sini dalam proses belajar, dia tidak mendapatkan hasil apapun kecuali hanya kulit-kulitnya. Kenapa? Karena dia tidak memulai pembelajarannya dari dasar. Misal dalam ilmu nahwu misalnya, dia langsung buka kitab Alfiyah Ibnu Malik, belum pernah mengenal ilmu nahwu sebelumnya. Kemudian dia langsung masuk ke dalam pembahasan yang banyak perbedaan-perbedaan di kalangan ahli nahwu. Dasarnya saja dia tidak paham, bagaimana dia ingin memahami perbedaan-perbedaan yang terjadi di kalangan para nuhah, para ahli nahwu. Begitu pula dengan
ilmu yang lain, misalkan ilmu hadis, dia tidak mulai dengan kitab-kitab yang ringkas, misalnya yang mujtama', yang mu'tamad dalam mustalahul hadis, misalnya Al-Baiquni, ringkas, padat. Dia belum faham apa itu dhaif, apa itu mu'dhal, apa itu sahih, belum faham syarat-syarat hadis sahih. Kemudian dia dihadapkan dengan perbedaan para ulama terhadap seorang rawi. Rawi tersebut thiqah. Fulan mengatakan rawi ini thiqatun thabtun. Apa bedanya? Sedangkan sahih saja dia belum faham. Dan ini banyaknya akan merusak dibandingkan dia memberikan maslahat. Ini terjadi, ya. Diceritakan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam syarah beliau dari kitab ini. Beliau menceritakan tentang seseorang yang mencoba untuk menampakkan keilmuan yang dia miliki. Ya. Orang-orang yang suka loncat-loncat, kemudian dia mengeluarkan satu ilmu, mengeluarkan satu pernyataan, biasanya akan memunculkan gelak tawa dari orang-orang yang paham. Orang ini berusaha untuk memberikan masukan kepada percetakan Al-Quran Mujamma' Malik Fahad. Jadi beliau tulislah artikel, ya, list kesalahan-kesalahan Al-Quran dalam cetakan Mujamma' Malik Fahad, cetakan Al-Quran yang berada di Madinah. Dibuat list. Kemudian setelah dicek, di cross check apa yang dimasukkan oleh kesalahan tersebut, ternyata yang dia buka adalah Al-Quran dengan riwayat yang bukan riwayat hafaz. Di situ akan banyak terjadi perbedaan, entah dari penulisannya, dari beberapa baris-baris dan harakat. Kemudian dengan itu dia menyalahkan percetakan. Begitu pula ada seorang di zaman tabi'in, kalau bukan zaman para, anda kurang tahu tahunnya tepatnya, kan, tapi beliau menulis sebuah kitab yang merangkum beberapa kesalahan penulisan sejarah. Di situ beliau tulis bahwasannya kitab Ar-Risalah bukan karangan Al-Imam Syafi'i. Beliau nisbatkan kitab Ar-Risalah antum tahu ya, Ar-Risalah kitab karya Imam Syafi'i rahimahullah taala. Beliau katakan Ar-Risalah ini sebenarnya bukan punya Imam Syafi'i. Beliau katakan punya Rabi'. Rabi' ini siapa? Rabi' ini muridnya Imam Syafi'i. Dan memang beliau yang menuliskan Ar-Risalah, akan tetapi beliau dengarkan dan didiktekan langsung oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala. Ini bentuk kejahilan. Karena ini ilmu dasar. Kenapa kita katakan ilmu dasar? Kalau kita tahu bahwasannya terkadang sebuah kitab tidak langsung ditulis oleh tangan penulisnya. Berapa banyak kitab hadis yang sebenarnya tidak dituliskan oleh imam tersebut? Al-Musnad, apakah Imam Ahmad yang menuliskan? La. Murid-murid yang menuliskannya. Seberapa banyak jilidnya tersebut? Ada juga cerita yang lain disebutkan oleh Syekh tentang seorang yang berlagak faham ilmu hadis. Beliau ingin mengkritisi Sahih Al-Bukhari. Beliau mengatakan Sahih Bukhari ini banyak kesalahan dan hadis-hadis dhaif. Beliau katakan demikian. Dan antum bisa cek di YouTube. Ada tayangannya dia dalam sebuah talk show. Ya. Dia bilang dengan sarah, dengan beraninya beliau bilang penulis Sahih Al-Bukhari bukan Imam Bukhari. Kan tapi milik namanya Jum'ah Muhammad bin Ismail. Kenapa? Karena di risalah yang beliau punya, di kitab yang dia baca, tulisannya Sahih Al-Bukhari Jama'ahu Al-Imam Muhammad bin Ismail. Karena beliau tidak tahu, karena orang ini tidak tahu dan merasa bangga dengan apa yang dia miliki, dibacanya lah penulisnya adalah Jum'ah, padahal Jama'ahu, dikumpulkan hadis-hadis ini oleh Imam Bukhari Muhammad bin Ismail. Kan tapi dibacanya penulisnya Jum'ah Muhammad bin Ismail. Ini bentuk kejahilan karena dasar-dasarnya dia lewati. Karena kesombongan terhadap ilmu. Orang-orang yang tidak ingin belajar mukhtasar dan matan-matan ringkas, ini adalah bentuk kesombongan terhadap ilmu.
yang seharusnya dituntut dengan metode dan jalan yang telah diajarkan oleh para salaf, yakni dengan mempelajari mutun-mutun kecil, ringkasan-ringkasan. Kemudian dia langsung lompat ke permasalahan-permasalahan yang tebal, yang panjang, kitab-kitab mutawwalat. Ini bentuk kesombongan, tidak ada pengakuan terhadap ilmu. Maka kalau kita ingin menginginkan ilmu dan sukses dalam menuntut ilmu, ikuti jalannya, ikuti metode yang telah diajarkan para salaf, yakni dengan cara memulai dengan matan ringkas, baik dihafal ataupun membaca syarahnya. Kemudian Syekh memungkasi ma'qid yang ke-8 ini dengan perkataan ta'amul kibar summus shighar, bahwa makanan orang dewasa adalah racun untuk anak-anak kecil. Dari pernyataan ini kita paham bahwa apa yang dipelajari dan menjadi bidangnya orang-orang ahli ilmu yang lebih dalam bukan makanan kita yang pemula. Artinya lagi bahwa permasalahan khilaf dan jarh wa ta'dil bukan makanan para penuntut ilmu seperti kita. Tugas kita apa? Belajar hal-hal fundamental. Dan begitulah kita dapati dari guru-guru kita, bahwasanya mereka mengajarkan tahsilul ilmi sebelum membahas permasalahan-permasalahan yang lebih lanjut. Kalau sekarang antum baru mulai belajar ilmu aqidah, jangan langsung masuk ke aqidah tahawiyah dan jangan duduk di majelis aqidah tahawiyah. Cari dulu majelis ushulus tsalatsah yang benar-benar mempelajari dasar dulu, asas-asas ilmu dahulu. Baru kemudian nanti beranjak ke kitab tauhid, kemudian aqidah wasithiyah, kemudian tahawiyah. Ketika tidak paham asas dan dasar-dasar sebuah ilmu, maka untuk lanjut ke pelajaran atau bahasan yang lebih tinggi dan lebih dalam tidak akan nyambung. Ilmu ini saling kait-mengkait, bukan hanya dalam satu bidang ilmu, tapi ilmu dengan bidang ilmu yang lain saling kait-mengkait. Kalau ilmu bahasa Arab kita baru ajrumiyah, kemudian kita mau masuk ke kitab aqidah at-tahawiyah dan permasalahan aqidah, memang kita dalam aqidah bertingkat. Kita sudah pelajari ushul tsalatsah, kemudian kita sudah pelajari wasithiyah, kitab tauhid, kemudian kita masuk tahawiyah, tapi ilmu bahasa Arab kita baru ajrumiyah, belum paham khilaf-khilaf yang terjadi, dan ini akan punya kaitan erat dengan permasalahan mantik dan bahasa dalam aqidah. Maka jangan dahulu, pelajari dahulu. Karena akan banyak kontradiksi, ketidakpahaman, ketidaksinambungan antara ilmu-ilmu ini. Yang dasar-dasar pelajari secara umum sebagaimana sudah kita sampaikan pada ma'aqid atau simpul-simpul yang sebelumnya. Kemudian setelah mulai menguat di asas dan fundamental ini, maka silahkan lanjutkan. Ma'aqid tsamin ini kembali menguatkan kepada kita, menjelaskan kepada kita, segeralah untuk mengambil dan belajar, tapi jangan tergesa-gesa. Bagaimana jangan tergesa-gesa? Ikuti metode dan manhaj belajar yang sudah diajarkan para ulama. Apa itu manhajnya? Manhajnya adalah mempelajari dari pertama hal-hal yang ringkas, kitab-kitab ringkas. Jangan senang untuk mencari bahasan-bahasan yang penuh dengan perdebatan. Jangan senang mencari permasalahan yang banyak perbedaan di kalangan para ulama. Kuatkan dahulu dasar, kemudian baru mempelajari hal-hal yang lainnya. Dan ini adalah bentuk pengagungan seorang penuntut ilmu kepada konten ilmu itu sendiri. Ketika kita pandai menuntutnya dengan cara yang hak, cara yang benar, artinya kita sedang memuliakan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala sudah titipkan. Ketika kita benar-benar memuliakan ilmu, apa kata para ulama? Barang siapa yang memuliakan ilmu, maka ilmu akan memuliakan dirinya. Sebaliknya, ketika tidak bisa memuliakan ilmu, maka ilmu tidak akan dapat memuliakan orang yang belajar tersebut. Nah, kita masuk ke simpul yang ke-9.
setelah kita mulai perjalanan kita menuntut ilmu, maka yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu di prosesnya dalam menuntut ilmu adalah kesabaran dalam menuntut ilmu dan juga dalam menyampaikan ilmu. Ya, beliau mengatakan, "Idz kullu jalilin minal umuri la yudraku illa bis-sabr." Segala sesuatu yang istimewa, segala sesuatu yang berharga tidak akan bisa didapatkan dan digapai kecuali dengan kesabaran. Wa a'zamu syai'in tatahammalu bihi an-nafs talabul ma'ali tasbiruha 'alaih. Yang paling berat dalam proses seorang ingin menggapai sesuatu yang mulia dan istimewa adalah proses menahan diri untuk tetap sabar dan fokus pada tujuan. Ya. Kemudian beliau mengatakan, mengulirkan sebuah dalil dari Al-Quran yang menjelaskan tentang perintah untuk sabar dalam menuntut ilmu dan juga di jalan menuntut ilmu. Beliau mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru." Wahai orang-orang beriman, hendaklah kalian sabar dan berusaha terus untuk sabar. Apa kelanjutannya dalam kalimat ini? Warabitu, dan hendaklah kalian istiqamah dalam kesabaran tersebut. Memula atau ketika mulai itu kita harus sabar. Kemudian ketika sudah sabar, kita butuh sabar pula untuk kesabaran kita. Sabar dalam sabar ini yang berat. Sabar ketika kita mulai belajar dapat tantangan-tantangan dalam belajar, na'am. Tapi sabar dalam sabar itu sesuatu yang besar. Ketika kita berhasil, maka insyaallah taala akan kita dapatkan hasil yang kita inginkan. Belum menjelaskan dalam ma'aqid ini terdapat perintah sabar dalam dua hal. Perintah pertama adalah sabar dalam menuntut ilmu, ya, karena banyak akan dapat rintangan. Kemudian yang kedua, sabar ketika nanti sudah diberikan kesempatan untuk mengajarkan ilmu. Beliau mengatakan, sabrun fi ada'i wa bathi wa tablighi ila ahli. Ya, duduk di hadapan para murid mengajarkan, kemudian sabar atas banyak kelakuan mereka, semuanya butuh kesabaran. Dengan kesabaran inilah sesuatu tersebut akan dapat digapai. Maka sabar, kemudian tetaplah bersabar dalam sabar yang kita lakukan, maka insyaallah taala ilmu yang istimewa ini akan benar-benar kita gapai karena kita sudah mengikuti jalur yang diperintahkan oleh syariat kita dengan cara memuliakan ilmu. Sabar dalam menuntut ilmu adalah salah satu bentuk memuliakan ilmu dan ahlinya. Nah, silakan azan. Nah, di ma'aqid yang ke-9 ini ada satu ayat yang penting untuk sama-sama kita ambil waqfah di sini. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah." Sabarkanlah dirimu bersama dengan orang-orang yang mengajak kepada Rabb-Nya, pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi, siang semuanya mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Yahya bin Abi Katsir ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan yang dimaksud dengan orang-orang yang senantiasa mengajak kepada Allah, majalisul fiqh, adalah majelis fiqih. Teman-teman, ikhwat fiddin, ikhwat, dalam sebuah proses menuntut ilmu, kita tidak hanya sedang berperang dengan diri kita sendiri. Dalam proses kita menuntut ilmu, kita akan bertemu dengan pejuang-pejuang yang sama-sama berjuang dengan kita. Teman-teman kita dengan segala macam rupanya, segala macam wataknya, dan dengan segala macam guru yang kita dapati. Dari akhlak-akhlak yang kita dapati dari guru-guru kita yang mungkin kita tidak ridhai. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah." Sabar ketika bertemu dengan guru-guru yang mungkin di sisi muamalahnya kurang baik. Sabar dengan teman-teman seperjuangan, teman duduk kita yang mungkin baru saja duduk
di majelis ilmu, tidak paham adab-adab menuntut ilmu, sehingga terkadang mungkin mengganggu proses belajar kita. Sabar ketika kita nanti pulang ke keluarga kita, ketika kita sudah mendapatkan ilmu ini, sabar dalam menjaga ilmu tersebut sehingga kemuliaan ilmu tersebut tetap ada. Apa kata Allah dalam Quran? Bil ghadati wal ashi. Apa makna ghadah? Apa makna ashi? Al ghadah pagi, ashi sampai malam, artinya setiap saat. Sabar. Sabar dalam menjaga kemuliaan ilmu. Jangan hanya di majelis ilmu kita benar-benar memuliakan ilmu, tapi ketika keluar kita yang memikul ilmu seakan-akan membuang dan menjatuhkan ilmu tersebut di hadapan khalayak. Contohnya apa? Contohnya ketika kita awalnya di sesama teman-teman kita menjaga perilaku kita, menjaga akhlak kita, bahkan menjaga syariat-syariat ini. Tapi di luar, ketika kita bersama teman-teman yang mungkin belum bisa merasakan kenikmatan yang sama, kita buang itu semua. Mana praktek kita atas perintah Allah Subhanahu wa taala, wasbir nafsaka, sabar, tahan diri bersama dengan orang-orang yang menuntut ilmu, orang-orang yang belajar, orang-orang yang mengajarkan ilmu, yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam dunia menuntut ilmu ini kita diperintahkan untuk senantiasa hidup berbarengan dengan ilmu, guru dan teman. Ketika semuanya selaras berjalan dan kita tahu cara bersabar dalam menikmati semua itu, maka insyaallah taala kita akan merasakan lezatnya ilmu. Apa kata beliau rahimahullah taala di sini, hafizahullah taala? Wa bihi, dengan sabar ini tudraku ladzatul ilmi, akan dirasakan kenikmatan ilmu. Perjalanan yang antum lakukan dari manapun antum hari ini, ada yang mungkin dari dekat rumahnya atau ada yang dari jauh tempat dia tinggal, itu punya kelezatan. Apalagi di waktu-waktu yang antum tahu teman-teman antum yang lainnya berada dalam lahu, dalam permainan, apalagi sedang Euro hari ini, ada pertandingan, harusnya bisa nonton misalnya, nonton bola, dan tapi Allah Subhanahu wa taala bukakan dan berikan taufik untuk kita semua untuk bisa belajar. Ketika dia dijalani dengan penuh kesabaran, akan dirasakan lezatnya. Ana teringat sebuah perkataan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Ketika itu diceritakan bahwa beliau sangat cepat berpindah dari satu majelis dengan majelis yang lainnya, sampai-sampai keringat beliau itu bercucuran sangat banyak sehingga basah seluruh pakaian beliau. Majelis syekh ini, majelis imam ini. Ketika ditanya oleh murid-muridnya ini, ketika itu beliau sudah menjadi imam. Ya syekh, wahai imam, mengapa engkau melakukan demikian? Beliau menjawab, ketika sudah duduk di majelis dan mengarahkan ilmu, maka hilanglah semua rasa capek dan rasa lelah tersebut. Karena beliau sudah mendapati dan menikmati perjalanan dalam menuntut ilmu. Itulah yang mendorong para ulama, para ruwatul hadis melakukan perjalanan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Abu Hatim, bagaimana beliau menjual apa yang ada dari dirinya, pakaiannya, untuk apa? Untuk menikmati satu kitab. Lihat bagaimana Abu Zur'ah Ar-Razi sampai meminum air kencingnya sendiri dalam perjalanan menuntut ilmu. Karena apa? Untuk mencari kelezatan ilmu tersebut. Baca kisah-kisah para ulama tentang kesabaran mereka dalam menuntut ilmu dan juga dalam mengajarkan ilmu. Lihat bagaimana para a'immah dan para salafun salih ketika mendapati muridnya yang sulit dalam memahami. Lihat bagaimana perhatian Abu Hanifah rahimahullah kepada para murid-muridnya, sampai benar-benar didatangin ke rumah-rumahnya karena perhatiannya beliau dan sabarnya beliau terhadap murid-muridnya. Kesabaran inilah yang akan mendatangkan kelezatan dalam dunia menuntut ilmu, teman-teman. Ketika kita sudah kita faham dan sabar, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi. Tujuannya apa? Apa kata Allah di sini? Yuriduna wajhah. Kelezatan itu akan didapat, kelezatan itu akan dirasakan setelah sabar. Ingat tujuan. Walaupun sabar tapi tujuannya bukan Allah, walaupun sabar tapi tujuannya adalah dapat teman saja, walaupun sabar tapi tujuannya adalah ingin mendapatkan kekaguman manusia, kelezatan itu akan hilang. Bagaimana kelezatan itu didapatkan dalam ilmu? Sabar, yuriduna wajhah.
sabar dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dalam setiap perjalanan, menuntut ilmu, dalam setiap perjalanan kita dalam mengajar misalnya nanti, maka akan dapatkan kelezatan. Dan antum sudah rasakan, apalagi antum yang sudah menjadi guru, ketika senang menjalani dunia mengajar, ya, antum sedang perjalanan antum menuju sekolah itu gembira rasanya. Ingin bertemu dengan murid-murid, ingin bertemu dengan orang-orang yang akan belajar, gembira rasanya. Walaupun terkadang dengan tingkah pola yang kita hadapi, apalagi anak-anak, kan tapi terdapat kelezatan di sana. Karena apa? Karena kita sudah menyintai pekerjaan itu. Sedangkan menuntut ilmu adalah pekerjaan kita seumur hidup. Kalau kita tidak senang dan sabar dalam menjalaninya, maka kita tidak akan mendapatkan kelezatan. Dan dengan kesabaran dan merasakan lezatnya ilmu inilah kita bisa benar-benar memuliakan dan mengagungkan ilmu, sehingga ilmu yang kita muliakan nantinya kelak akan dapat memuliakan kita dengan mendekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu, dengan pandainya kita memilah-milih apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Wa man lam yukrimil ilma la yukrimul ilm. Yang tidak bisa memuliakan ilmu, yang tidak bisa menikmati, menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu, dia tidak akan mendapatkan kelezatan dari ilmu yang dia pelajari. Walaupun dia adalah kolektor ilmu, kolektor kitab, suka duduk di majlis-majlis tabligh akhbar, akan tapi ketika dia tidak dapat menikmati dan tidak wajah Allah, tidak menginginkan wajah Allah, maka akan sia-sia. Semuanya kembali kepada permasalahan tekad yang kuat dari hati kita, kesabaran, dan juga meminta dan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk para penuntut ilmu yang sabar, dan sabar di dalam perjalanan sabar kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Imran tadi? Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu isbiru", sabarkan diri kalian, wasabiru, dan berusaha untuk sabar. Apa selanjutnya? Warabitu, ribat. Menjaga apa? Menjaga kesabaran. Warabitu, ikat itu kesabaran, senantiasa sabar kata Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi orang-orang yang mendapatkan kelezatan ilmu, bukan hanya dalam menuntutnya, kan tapi ketika kita benar-benar mengamalkan apa yang kita pelajari. Teman-teman, apa yang kita pelajari, kita duduk di majelis ilmu, tujuannya cuma satu. Ilmu itu harus menjadi dan merubah karakter kita. Dan ilmu yang dapat merubah adalah ilmu yang didapati kelezatannya. Bagaimana kelezatan itu didapatkan? Sabar dan minta wajah Allah Subhanahu wa taala dalam setiap perjalanan. Wafaqallahul jami'. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua taufik dalam menuntut ilmu, dalam sabar dalam menuntut ilmu, serta faham dan tahu cara menggunakan ilmu. Kami cukupkan sesi kita pada hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan di simpul-simpul selanjutnya, yang semakin banyak simpul kita pelajari, akan semakin tahulah bahwa kita sangat jauh dari kata memuliakan ilmu. Kita belajar agar kita tahu bagaimana kadar diri kita dalam proses kita menuntut ilmu, sehingga duduk kita di majelis ilmu bukan hanya tentang mencatat apa yang disampaikan ustaz, mencatat apa yang disampaikan guru dan syekh, kan tapi benar-benar menikmati dan memuliakan ilmu yang disampaikan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira.